Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Hai Nami, kita bertemu kembali. Sini silakan masuk. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana kabar kamu? Kamu tampaknya kurang bersemangat hari ini. Saya baik-baik saja sih Bu, tapi ada yang mengganggu pikiran saya saat ini. Ada yang mengganggu pikiran kamu ya? Bisa kamu ceritakan ke Ibu? Sepertinya kamu masih terlihat ragu-ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa Nami, cerita kamu pasti akan aman Ibu, selalu. maaf. Saya bukannya meragukan Ibu, hanya saja saya hanya bingung harus mulai dari mana. Kamu tidak usah merasa terbebani. Mungkin kamu bisa mulai dari apa yang sedang kamu pikirkan dan rasakan saat ini. Yang terpenting, Ibu berharap kamu bisa berbicara jujur dan apa adanya, supaya kita bisa sama-sama mendapatkan solusi terbaik untuk mengatasi kegelisahanmu saat ini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, begini Bu, saya menyukai dunia kesenian. Saya suka sekali melakukan segala hal tentang seni. Saya menyadari bahwa saya sangat menikmati dan menghabiskan banyak waktu untuk melukis dan bermain musik. Saya merasa bahagia melakukannya. Akan tetapi, lingkungan saya tidak ada yang mendukung passion saya ini, Bu. Bahkan orang tua juga. Alhasil saya hanya mengikuti alur yang terjadi dan fokus pada akademik. Belajar buat jadi dokter nanti, karena itu yang membuat orang tua saya bahagia. Saya sejujurnya merasa cukup kesal, tapi juga bingung. Situasimu terasa cukup menantang ya. Bagaimana perasaanmu tentang konflik ini? Saya kesal dan merasa tertekan. Saya tidak tahu harus memilih apa dan saya merasa seperti perlu memilih satu di antara keduanya. Saya mengerti perasaanmu. Pasti sulit ya rasanya jika perlu memilih di antara dua pilihan yang kita sukai. Baiklah, sebelum itu, apa yang membuatmu sih sebenarnya tertarik pada dunia kedokteran dan juga dunia kesenian? Kalau dokter, karena saya ingin membantu banyak orang-orang. Menyenangkan rasanya bisa melihat mereka lepas dari sakit. Jadi kalau melihat wajah bahagia mereka, itu juga membuat saya ikut merasa tenang. Terus kalau untuk kesenian, itu karena ini adalah dunia relaksasi saya. Jadi setiap saya melukis atau bermain musik, saya akan merasa hidup dan bahagia. Begitu ya. Baiklah, terima kasih telah berbicara tentang perasaanmu, Nami. Kalau begitu, mari kita sama-sama nih jelajahi lebih dalam dan mencari solusinya bersama. Kita maksimalkan sesi konseling kita selama 45 menit ya. Baik Ibu. Baiklah, Ibu ingin bertanya nih, saat kamu memikirkan pilihan antara kedokteran dan kesenian, apa yang kamu rasakan? Seperti yang saya katakan sebelumnya Ibu, saya merasa tertekan, kesal, marah, ya seperti itulah. Saya ingin memenuhi harapan orang tua saya menjadi dokter, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan hobi kesenian saya. Jadi ya seperti terjebak. Saya rasa memang penting untuk membantu orang, tapi saya juga merasa penting untuk mengungkapkan diri saya melalui kesenian ini. Kamu merasa tertekan dan kesal ya? Oke. Bagaimana jika kita mencari cara untuk menggabungkan keduanya atau menemukan keseimbangan di antara keduanya? Tapi rasanya sepertinya sulit Ibu. Orang tua saya pasti tidak akan setuju. Jangan berpikir begitu dulu. Mari kita bicara tentang bagaimana kamu bisa menyampaikan impian dan keinginan kamu kepada orang tua. Mungkin ada cara untuk membuat mereka lebih memahami pentingnya seni bagi kamu. Saya tidak yakin mereka akan mendengarkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah pikiran mereka sepenuhnya, tetapi kita bisa mencari cara untuk saling mengobrol dan menjadi lebih terbuka. Bagaimana jika kamu membuat rencana untuk berbicara dengan mereka dan mengekspresikan perasaan dan impianmu? Mungkin itu ide yang baik. Oke, saya akan mencobanya. Baiklah, kamu mengatakan keduanya itu sama-sama penting bagimu, ya kan? Menurutmu apakah itu suatu kesalahan sampai kamu hanya perlu memilih salah satunya? Tentu saja tidak Ibu. Saya pasti bisa menjadi keduanya. Saya tidak perlu memilih hanya salah satu, bukan?
Saya bisa menjadi dokter yang senang dengan kesenian, ataupun menjadi seniman yang peduli dengan kesehatan, ya kan? Wah, saya senang sekali mendengarnya. Kalau begitu, mari kita berbicara tentang bagaimana kamu bisa mengomunikasikannya dengan orang tua dan lingkunganmu. Bagaimana perasaan kamu tentang ini? Saya merasa agak takut, tapi ya ada sedikit percaya diri lah dalam keputusan ini. Keputusan dalam memilih karir saya pastinya. Kamu memangnya akan memilih karir yang mana? Saya masih perlu mempertimbangkannya lebih matang sih, Bu. Namun untuk sekarang sepertinya saya akan mencoba berbicara kepada mereka terlebih dahulu dan menjelaskan bagaimana keduanya itu penting dalam hidup saya. Itu langkah yang baik, Nami. Mungkin kamu bisa membuat daftar beberapa argumen dan alasan yang dapat kamu sampaikan kepada orang tua. Hal ini dapat membantu kita merinci dan mempersiapkan pembicaraanmu dengan mereka. Iya. Mungkin saya bisa menulis tentang bagaimana seni membantu saya mengatasi stres dan memberikan kebahagiaan. Lalu saya perlu mempersiapkan bagaimana saya tetap dapat berkontribusi di bidang kesehatan sembari mengejar passion saya ini. Itu adalah langkah yang baik. Jangan ragu untuk membicarakannya secara terbuka dengan mereka. Lalu bagaimana rencanamu untuk berbicara dengan orang tua? Rencana? Saya rasa akan mengajaknya berbicara secara langsung. Mungkin seminggu lagi, saya mungkin bisa mengajak mereka untuk duduk bersama dan menjelaskan semuanya dengan tenang. Saya akan melihat situasi dan kondisinya juga sih terlebih dahulu. Itu adalah cara yang bagus. Apakah ada hal-hal lain yang mungkin kamu perlu persiapkan lagi sebelum berbicara dengan mereka? Saya mungkin bisa mencari informasi tentang program kuliah kedokteran yang memungkinkan saya untuk tetap menjalani kesenian saya sebagai hobi. Juga saya bisa mencari contoh orang-orang yang telah berhasil mengejar kedua minat ini. Oke, baik. Kemudian terkait tentang pembicaraan dengan orang tua nanti ke depannya, apakah ada ketakutan atau kekhawatiran tentang apa yang ingin kamu diskusikan? Sepertinya saya khawatir mereka tidak akan mengerti atau bahkan marah. Saya takut ini akan membuat hubungan kami semakin sulit. Sebenarnya itu adalah perasaan yang wajar, Nami. Jadi, oke, mari kita jelajahi lebih lanjut lagi ya. Bagaimana jika kita membicarakan potensi respon mereka nantinya dan cara-cara untuk menanggapi situasi tersebut? Potensi respon ya. Saya pikir mereka mungkin khawatir tentang masa depan saya dan mungkin tidak melihat seni itu sebagai pilihan karir yang stabil. Tapi jika orang tuaku ini berpikiran seperti itu ya, saya bisa menyediakan informasi atau statistik tentang kesuksesan di bidang seni. Atau bagaimana seni dapat menjadi pelengkap dalam profesi kesehatan. Itu ide yang cemerlang. Oke, mungkin itu bisa membantu meyakinkan mereka. Tapi apakah ada kemungkinan respon lainnya? Dan kalaupun itu terjadi, bagaimana cara kamu menghadapinya? Jika ibuku hanya khawatir karena melihatku tidak fokus dengan dunia pendidikan soal gegara kesenianku, maka aku akan pastikan bahwa dirinya tidak perlu khawatir lagi, karena aku akan mengejar keduanya. Jadi aku akan berbicara dengan penuh rasa yakin dan tekad kuat supaya ibuku juga dapat mempercayaiku sepenuhnya. Mungkin itu aja sih, Bu, kalau masalah kekhawatiran. Ibu harap semuanya dapat berjalan lancar. Amin. Bagaimana jika kita membicarakan harapan dan kekhawatiran mereka juga? Tadi kan sudah nih respon-responnya. Kalau nanti harapannya, nah mungkin ada kesempatan untuk mencapai pemahaman bersama kalau harapannya juga bisa bersama-sama. Kalau masalah harapan, saya belum pernah memikirkan tentang itu sih sebelumnya. Mungkin iya sih, ini bisa menjadi cara untuk membangun chemistry antara saya dengan mereka. Kamu benar, dengan membuka dialog dua arah, kita bisa saling memahami dengan lebih baik. Nah, jika dipikir-pikir, bagaimana perasaanmu setelah merenungkan hal ini?
Saya merasa lebih siap menghadapi pembicaraan ini sekarang. Makasih banyak ya Ibu atas bimbingan dan arahannya. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu di sesi kali ini. Bagaimana pendapat kamu akan seorang dokter yang juga pandai melukis? Wah, keren dong Ibu. Udah jago merawat dan membantu orang lain, tapi juga terampil dan kreatif. Kalau pandai melukis juga bisa buat healing untuk diri sendiri juga kan Ibu? Tepat sekali. Dan kamu akan menjadi salah satu orang hebat tersebut. Ibu bisa aja. Amin, amin. Ya baiklah, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk sesi konseling kita kali ini. Nanti setelah kamu berbicara dengan mereka, kita bisa menjadwalkan sesi konseling selanjutnya jika kamu butuhkan. Jadi jangan segan-segan untuk selalu mampir ke sini ya. Ibu itu insya Allah akan selalu siap membantu kamu semaksimal mungkin. Nah baiklah, sebelum Ibu tutup, apa ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa udah cukup Ibu. Makasih banyak ya Ibu. Saya merasa lebih baik setelah berbicara dengan Ibu. Sama-sama Nami. Ingatlah bahwa ini adalah tentang hidupmu dan kamu memilih hak untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan dirimu, oke? Kedepannya kita bisa bersama-sama menjelajahi langkah selanjutnya. Siap Ibu. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya, balik ke kelas Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses selalu ya Nak.